Bapak, saudara yang makan Allah, tadi adinda kita kekenyangan kayaknya. Tapi saya apresiasi pengurus masjid mengizinkan anak-anak remaja yang mumayyiz lah ya, itu ke masjid. Karena saya udah mulai khawatir Pak, banyak sekali masjid yang melarang remaja umur 12, 13, 14 itu dilarang ke masjid. Terus ngapain di rumah? Ya itu kan Bapak tahu. Sehat badannya dengan prokes, tapi sehat gak mentalnya? Kalau di rumah main gadget, main game, sehat gak mental anak? Gak sehat. Jadi gak usah terlalu takut lah Pak ya. Jangan tegang-tegang amat. Kita waspada tapi jangan tegang-tegang amat ya. Ajal sudah di tangan Allah. Nggak mati di sini, mati di mana? Nggak mati di zaman sekarang, mati di Dajjal bisa juga ya. Kita serahkan kepada Allah sembari kita berusaha ya, harus sepadan, jangan tegang-tegang amat ya. Tema kita tadi yang dibacakan takwa ya, takwa yang dibentuk dari puasa Ramadan. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, murid dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah, itu di akhir hayatnya, bukan di akhir hayat malah, waktu beliau masih muda menemani Syekhul Islam Ibn Taimiyah masuk penjara, Ibn Taimiyah di akhir hidupnya cenderung menjadi ke arah rohaniawan. Tadinya suka fatwa, suka polemik. Lama-lama beliau menjadi suka dalam ilmu-ilmu kerohanian, dan itu terlihat dari 2 jilid karya beliau dalam Majmu' Fatawa. Kemudian juga karya Imam Ibn Qayyim, 70% karya Ibn Qayyim itu ngurus qalbu, tasfiyatul qalb wa tazkiyatun nafs, penyucian qalbu, membeningkan qalbu dan melatih jiwa. Nah, salah satu warisan beliau, tanda kalau beliau ini arahnya sudah bukan lagi suka polemik ya. Jadi selevel Ibn Qayyim yang tadinya suka polemik masalah doa berjamaah, sayyidina, tawasul, itu dia ditinggalkan oleh beliau. Lalu beliau cenderung mengurusi qalbu. Keluarlah kitabnya Madarijus Salikin, makom-makom orang suluk. Keluarlah kitab beliau Uddatus Sabr. Ada juga kitab beliau tentang cinta, Raudatul Muhibbin. Sudah diterjemah Pak semua itu. Ada satu lagi yang belum diterjemah, Al-Fawaid. Nah, dari kitab ini kita ngambil kata takwa. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan kajian-kajian biasa. Beliau ngambil takwanya di luar perkiraan saya tadinya. Apa kata beliau? At-taqwa salas maratib. Takwa itu ada 3 modelnya, 3 tingkatannya. Nanti kita coba lihat kita sudah sampai level mana Pak dengan puasa loh ya. Yang pertama, himayatul qalbi wal jawarih anil atham wal muharramat atau kama qala, menjaga kolbu dan anggota tubuh, berarti zahir dan batin, dari yang haram. Kalau orang puasa, saat puasa melakukan yang haram nggak? Pasti ya, pasti. Tapi kolbunya gimana? Insya Allah, kalau ada sesuatu yang buka-buka bajunya, walaupun nggak kebuka semua, mata tertarik nggak ngelihat? Kalau lagi puasa kayak terpaling Pak, mata ini kayak nggak mau ngelihat. Itu urusannya di kolbu. Kolbu itu udah nggak minat dia saat kita puasa. Itulah kekuatan dari niat di malam tadi. Kalau nggak niat bisa lewat ya. Berani nggak makan yang haram? Yang halal aja nggak dimakan. Yang halal aja kita nggak makan siang puasa. Buah-buahan yang ada di kulkas, beras yang ada, nasi yang ada di rice cooker, lauk-lauk, itu berani makan nggak kalau nggak ada orang lihat siang puasa? Anak kecil aja nggak berani Pak. Maka level 1 ini serata, semua orang sudah bisa. Semua orang, alhamdulillah ya. Jadi mau dia alim, dia jahil, awam ataupun ulama, ini sampai ke level ini, takwa ini. Berarti la'allakum tattaqun, level 1-nya dapat.
Tapi kalau level 2 gimana? Belum tahu nih. Apa level 2-nya? Level 2-nya at-taqwa himayatun nafs anil makruhat. Menjaga diri dari yang makruh. Apa arti makruh? Bukan makruh secara hukum fikih saja, tapi makruh pada semua hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kira-kira? Game lama-lama Allah benci nggak? Melalaikan nggak? Ya. Ngomong nggak penting, main makruh-makruh lah ya. Dan ini sering terjadi. Yang ini jarang orang lolos. Jadi siang puasa yang makruh kelindes juga nonton, ya. Banyak yang makruh nggak di tontonan itu. Mungkin ada yang haram dilihat, yang makruh dilihat. Kayaknya kita kena. Di level 2 kita kena. Tapi kalau kita bisa ngelewatin level 2 ini, kita langsung naik ke level yang ketiga. Level yang ketiga, apa kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah? Qaddasallahu sirrah. Kata beliau, himayatun nafsi anil fudul. Menjaga diri, menjaga hati, menjaga jiwa dari apa? Anil fudul. Dari sesuatu yang boleh tapi melenakan, melalaikan. Fudul itu artinya sesuatu yang boleh tapi membuat kita terlena di situ. Ini tantangan saat berbuka. Makan yang ada di depan itu boleh nggak, Pak? Ada, boleh nggak? Ibu kita, mak kita buat kolak. Jadi kata Imam Al-Ghazali, ini anehnya orang puasa, siang-siang puasa, giliran mau berbuka, makanan yang nggak pernah dibuat kecuali di bulan Ramadan itu disantap, Pak. Dibuat di bulan Ramadan. Katanya mau puasa. Saya justru kalau Ramadan malah nggak nafsu makan. Nggak nafsu makan, heran juga. Jarang. Makan goreng dikit, kurma 2-3 butir, air putih, gorengan dikit udah nggak nafsu lagi. Heran juga kita nih, kenapa nih? Kalau bertamu baru saya makan karena menghormati tamu. Tapi kalau dia belum siap-siap, saya kasih tahu biasanya, maaf saya nggak makan nasi gitu. Kecuali di waktu-waktu tertentu lah ya. Ini masalah kita semua nih. Mau tua, mau muda, mau suami, istri, guru, murid sama. Kalau sudah dihidangkan, kayaknya nggak tahan, mau dimakan semua. Itu halal nggak? Halal. Disebut fudul. Dia boleh, tapi kalau kebanyakan, ini namanya fudul. Belum sampai ke takwa yang level tinggi. Allah maunya kita sampai ke level itu. Sampai ke level ini seharusnya. Nah, coba besok mau nggak nyobain? Mau nyobain? Ibu-ibu nggak usah repot-repot kalau mau berbuka tuh nggak usah repot-repot. Ya, jadi perempuan tuh seharusnya bulan Ramadan ringan kerjaannya, bukan malah repot, Pak. Ini ibu-ibu kayaknya paling repot bulan Ramadan. Nanti tinggal cek setelah 30 hari berat badannya naik berapa, Pak? Boleh nggak naikin berat badan? Boleh ya. Tapi itu termasuk fudul. Fudul itu boleh diartikan Allah, sesuatu yang melalaikan walaupun boleh. Ini coba besok sore kasih tahu ke istri, kasih tahu ke mamanya deh ya. Mama nggak usah masak yang banyak-banyak, nggak usah buat ini, apa adanya aja. Ya kurma dikit, makan dikit-dikit lah kira-kira, nggak usah banyak-banyak. Tapi anak-anak kecil mungkin hiburan dia, kita kasih tahu makan buat ini, buat itu, tapi nggak usah banyak-banyak. Mulai diajar anak-anak kita hidup sederhana. Kan niat puasa hidup sederhana. Kalau orang tidak sederhana dengan berpuasa, berarti belum terbentuk takwanya. Jadi seharusnya bulan puasa itu pengeluaran kita sedikit atau banyak, Pak? Seharusnya dikit. Tapi faktanya gimana? Kebalikannya. Ini kan aneh. Dapat nggak ketakwa?
Maka takwa itu dalam hadis itu temannya adalah wara. Apa kata Nabi? Hadis Imam Tirmidzi, hadis yang sahih. La yanal ahadukum ayyakuna minal muttaqin hatta yada' ya, ma la ba'sa bih fi khaufan ayyaqa fi ma fihi bihi ba's. Tidaklah seseorang sampai ke derajat takwa, begitu lebih kurang kalau diterjemahkan, sampai dia meninggalkan sesuatu yang boleh karena khawatir terjebak kepada hal yang tidak boleh. Gitu. Barusan isya berat nggak perutnya rasanya? Ya berat Pak ya. Berarti ada kelebihan. Kalau mau juga makan agak banyak nanti pas pulang. Rasakan Pak nikmatnya hidup. Nikmat sekali. Jadi ternyata hidup enak itu bukan lagi lapar langsung makan banyak, enggak. Dikit-dikit diisi. Karena dia kosong sudah sekian jam, diisi sedikit-sedikit. Itulah modelnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah jarang sakit. Jarang sakit. Loh kok bisa jarang sakit? Padahal beliau sering perang. Bahkan beliau jarang makan. Kadang beliau itu kedatangan tamu itu nggak berhenti-berhenti. Semuanya dikasih. Bisa nggak makan Rasulullah itu berhari-hari, ngurusin ahli sufa, ngurusin semua orang yang ada. Tapi ternyata beliau mengatakan, at'amani Rabbi wasaqani. Pada hakikatnya Allah telah mengenyangkanku dengan memberiku makan dan memberiku minum di saat kalian tidak tahu. Jadi Nabi itu cukup baca doa beres Pak pelutnya. Kalau kita nggak sanggup ya. Masih ingat gak bulan Ramadan lalu? Ditakut-takutin sama beberapa ustadz yang bilang akan terjadi dukhon. Kita nggak tahu Ramadan ini atau Ramadan tahun depan Pak. Nggak tahu. Ini kan belum 15 Ramadan ya. Hadisnya masalahnya dhaif. Si ustadz udah keburu ngumumin nanti 15 Ramadan 1441 akan terjadi dukhon. Dukhon itu kan artinya asap raksasa yang muncul di langit. Wallahu a'lam gimana modelnya. Belum kebayang juga sama saya. Habis itu ada yang merevisi. Dia sadar hadisnya bermasalah. Tapi tidak kemudian minta maaf kepada umat, malah ngasih semacam advice. Karena masa sudah krisis, ayo beli bahan pangan sebanyak-banyaknya. Numpuklah orang di beberapa kampung, beberapa kota mulai krisis. Waktu itu krisis beras. Jadi dia pas udah salah di satu ini, bikin kesalahan baru lagi. Tapi sayangnya sampai sekarang dia nggak minta maaf. Dan anehnya sampai sekarang ada yang mengikuti dan mendengarkannya. Udah jelas nggak ngerti hadisnya, udah memprediksi dengan angka-angka. Kita kan nggak tahu Pak, hadis dukhon itu sahih, tapi tanggalnya tidak sahih. Kapan tanggalnya wallahu a'lam. Bisa jadi Ramadan ini, bisa Ramadan depan, bisa Ramadan berikut. Karena itu ilmu Allah. Apa kata Nabi saat ditanya, mal mas'ul anha bi'a'lam minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Yang bertanya Jibril, yang ditanya Nabi Muhammad SAW. Sama-sama nggak ngerti. Lalu terus ada orang hari ini ngerti, gimana? Percaya nggak Pak? Nabi bilang nggak tahu, terus sekarang orang bilang dia tahu tahunnya. Percaya nggak? Ya nggak percaya kita. Nah ini terjadi tahun lalu. Semoga tahun ini nggak terjadi. Ya. Maka takwanya orang alim, penceramah itu beda dengan takwanya jamaah dan orang awam. Takwanya orang alim, kalau belum pasti jangan diomongkan. Takwanya orang awam, hati-hati berburu. Karena takwa dari kata waqa, yaqi, wiqayah, artinya menjaga, kehati-hatikan. Qi kata orang Arab ya. Berhati-hati berburu. Bapak ini dijamin selama masih mau dengerin guru pasti selamat. Tapi kalau sudah mengoptasi yang benar cuma guru saya yang ini, saya jamin gak akan selamat. Alhamdulillah setiap minggu itu ada orang yang datang ke rumah saya. Itu bermacam-macam. Ada yang mantan ini, mantan itu ya. Saya tanya, kenapa antum bisa keluar? Kenapa antum bisa hijrahnya lebih sempurna? Jawabannya cuma satu.
kita mau mendengarkan orang, Ustaz. Kita mau membuka pikiran untuk lebih terbuka, karena ilmu Allah itu ternyata luas. Walhamdulillah, banyak yang kita temui mereka hatinya jadi lapang. Ya, ini yang saya katakan di dalam Al-Quran, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Jadi peringatan itu hanya bisa ditelan oleh orang yang punya kesadaran qalbu. Qalbu yang mana? Mau sakit kek, mau sehat, ya mau denger aja. Insya Allah, Allah akan masukkan kebaikan itu. Tapi telinga di sini, pikiran nggak di sini, ya sama aja. Malah hatinya dongkol. Ada ujub, perasaan merasa paling benar. Ya, nggak mau dengerin. Ini hati-hati. Ya, apa kata Nabi? Al-kibru baturul haq wa ghamdun nas. Sombong itu kamu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hati-hati nih kolbunya antum semua. Terbayang sedikit di kolbu, saya lebih baik daripada orang di samping, di depan, di belakang. Itu namanya kibir. Dan kibir itu pewaris syaitan. Orang yang punya sifat ini pewaris iblis. Walaupun berjubah, walaupun bergamis, walaupun pegang Quran, sama. Hati-hati Pak. Ya. Oleh karena itu saya mengajak diri saya sendiri dan kita semua, mari kita coba jalani jalan takwa tadi. Jadi mulai besok puasanya ditingkatin. Kalau sudah meninggalkan yang haram, sekarang masuk meninggalkan yang makruh, lalu meninggalkan yang halal tapi melalaikan. Demikian dari saya, Bapak Saudara Allah. Semoga kajian ini bermanfaat bagi saya dan kita semua, menjadi bekal kita dunia akhirat dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.